Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur Tuhan itu baik bagi kita. Jadi apa yang kita buat itu juga mencontoh, menteladani yang baik kepada kita, sumber kebaikan. Dan Tuhan Yesus memberi suatu karakter Kristen, sifat yang menyatakan kebaikan Allah, kebaikan Bapa itu. Dan kita ejawantahkan, nyatakan, itu juga berarti kita memuliakan Bapa yang baik kepada orang jahat sekalipun, memberi terang kepada matahari, kepada orang jahat dan juga orang baik. Dan puji Tuhan, hujan juga sama diberi juga kepada siapapun. Semua dia berbuat baik. Dan itulah membuat kita juga mempunyai suatu sifat yang berbuat baik, berarti kita memuliakan Bapa yang baik itu. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, kebaikan itu adalah yang paling utama itu dari sifat, dari karakter, dari hati yang memunculkannya dalam perbuatan. Saya baca begini Matius pasal kelima ayat 13, bahwa kamu inilah garam dunia. Jikalau garam itu menjadi tawar, dengan apakah dapat ia diasinkan pula? Tiada ia berguna lagi, hanya akan dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu inilah terang dunia, sebuah negeri yang di atas gunung, mustahil ia tersembunyi. Puji Tuhan. Ini adalah pernyataan Tuhan Yesus bahwa kita ini terang dunia, ditempatkan di atas gunung. Artinya di tempat yang jelas, yang bisa orang melihat. Karena kekristenan itu adalah bahwa kita dipandang dunia sesuatu yang lebih daripada orang biasa. Dan Tuhan Yesus memberi suatu kenyataan itu. Pada zaman itu, zaman yang begitu sukar, di mana jajahan Romawi itu sampai ke Palestina, Israel waktu itu. Jadi justru di dalam situasi yang begitu sulit, yang begitu sukar, penderitaan itu Tuhan memberi suatu yang luar biasa. Waktu kita mengikut Tuhan, itu akan ada sifat seperti Tuhan yang kita ikut, Bapa yang baik itu. Karena kalau kita melihat sebelum Tuhan Yesus membuat pernyataan ini, dia mengatakan dulu bagaimana ada 9 sifat karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita. Sifat kerajaan, karakter kerajaan yang membuat kita menjadi terang, membuat kita berbeda, membuat kita seperti di atas gunung. Nampaknya memang di atas gunung itu tidak pernah ada sesuatu yang tersembunyi. Karena jelas malam lampu-lampu berkilau-kilauan kelihatan waktu di gunung. Malam itu pamannya dalam kegelapan itulah justru kelihatan. Akan terang itu justru dalam kegelapan. Terangmu bercahaya, bangunlah, itulah dikatakan Yesaya pasal 60. Karena terangmu datang, orang akan datang, raja-raja pun kepada kemuliaan yang sudah terbit atasmu. Dan inilah kita, pranatal, sebelum kita menghadapi Natal yang sesungguhnya. Di masa gelap Tuhan Yesus datang ke dunia, 450 tahun, masa sunyi, masa sepi, masa tidak ada sesuatu perbuatan-perbuatan seperti Alkitab sebelumnya sudah ditulis, perbuatan yang ajaib dan kebaikan-kebaikan itu seolah-olah tertutup, tidak ada. Tapi justru datanglah terang itu. Makanya Tuhan Yesus memberi suatu pengajaran, memberikan suatu sifat yang dia sudah buktikan bahwa dia datang ke dunia sebagai terang itu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diminta untuk apa? Biarlah terangmu bercahaya di depan semua orang. Jangan sampai tawar. Dunia ini seolah-olah menawarkan hati kita untuk kita buat baik tapi tidak disambut. Itu seringkali kan seperti mentawarkan hati. Tapi bukan itu, yang menjadi fokus kita adalah memuliakan Bapa. Tugas kita memuliakan Bapa. Soal ditanggapi dengan baik itu bukan urusan kita. Itulah makanya Tuhan Yesus bilang, garam kalau sudah tawar dia hanya dijak-injak. Sama seperti zaman dulu, garam itu di Palestina sana itu diambil dari laut mati, dibuat, dibungkus, lalu dicemplung,
ke makanan, tapi kalau sudah lama-lama kan garamnya sudah nggak terasa. Dan itu harus dibuang, diinjak-injak orang di jalan. Seperti itulah kita tetaplah harus mempunyai dampak yang baik. Seperti terang itu dan garam itu sama-sama punya dampak. Walaupun biasa-biasa kelihatan, tapi dampaknya terasa. Dampaknya kelihatan. Jadi puji Tuhan, itulah makanya di dalam sifat yang Tuhan Yesus buat itu pertama kerendahan hati. Karena dari situlah Tuhan mudah membentuk kita. Membuat hati ini menjadi menerima apa saja yang memang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tidak mudah, cara pikiran alam manusia kita, perasaan kita tidak mudah menerima sesuatu yang kadang-kadang gak masuk akal. Tapi mari kita terima dengan iman bahwa terang itu bercahaya, kehidupan kita bercahaya. Justru masa gelap, justru masa sukar, justru masa yang kelihatan begitu sukar secara ekonomi juga. Tapi kita tidak boleh lupa memberi. Memberi itu adalah sifat karakter daripada Allah. Yesus dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak binasa, tapi beroleh hidup kekal. Dan puji Tuhan, maka itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus, dikatakan begini dalam Yohanes pasal ke-8 ayat 12. Siapa mengikut aku, akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tapi beroleh hidup itu. Dan itulah sifat karakter, itulah Yesus yang kita diajarkan kepada kita dalam Matius pasal 5 itu. Sebetulnya itulah Yesus, sebetulnya pribadinya itu. Dan sekarang kepada orang-orang Yahudi yang mau mengikut Tuhan, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Karena Tuhan itu bagaikan matahari dan perisai. Dia tidak tahan kebaikan bagi orang yang tulus hatinya. Maka kita betapa perlu selalu tulus hati kita berbuat baik. Tanpa meminta pujian, tanpa dilihat orang. Tapi kebaikan itu harus tetap muncul. Karena itu karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Sebetulnya kita mengikut Kristus itu adalah mengikut terang. Tidak ada kegelapan. Sama sekali tidak ada kegelapan di dalam Tuhan itu. Semua terang. Malam sama, siang itu sama. Yang kelihatan sama bagi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi puji Tuhan. Ini menjadikan kita mengikut Yesus terus supaya kita memiliki terang. Supaya kebaikan itu terus muncul, lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Cara perbuatan Tuhan itulah yang harus kita ikuti. Yaitu firman-Nya yang mengajar kita. Akulah terang dunia, kata Tuhan Yesus. Karena sudah diberikan kepada kita pengajaran, sifat-sifatnya, karakternya. Untuk kita berbuat baik supaya Bapa yang dimuliakan, Bapa yang di sorga. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena di Pranatal di mana kami akan memperingati Bapa mengaruniakan anak yang tunggal supaya dunia diselamatkan. Tidak ada yang binasa tapi beroleh hidup kekal. Dan itulah biarlah kami mempunyai sifat yang baik itu Tuhan. Supaya Bapa dipermuliakan. Kami mau terus tetap mengikut Yesus, karakter Kristus. Terang itu bercahaya, tidak kami biarkan apapun mengganggu terang itu dalam hidup kami, termasuk kekhawatiran akan dunia ini, itu tidak akan menutupi akan sifat Kristus yang baik itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan anak-Mu untuk berjalan dalam terang mengikut Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.